Oke guys, selamat datang kembali di channel Mulia Mas TV, dan host kita pada hari ini yaitu gue adalah Rio Fernando. Ya, gue hari ini akan membahas tentang ruangan yang sempit ya. Karena seperti apa yang udah gue sadari sebelum-sebelum ini ya, harga tanah itu semakin lama semakin mahal ya guys, semakin tidak affordable buat kita semua. Sehingga gue hari ini akan membuat konten untuk kalian, yaitu adalah 7 tips menata ruangan yang sempit agar terlihat luas ya. Karena harga tanah itu semakin mahal ya, kita pastinya tidak mau membuat, sekarang rumah tuh konsepnya bukan horizontal tapi lebih ke vertikal ya. Jadi kita buatnya lebih tinggi gitu ya, karena menggunakan lebih sedikit luas tanah tapi kita bisa menggunakan lebih banyak ruangan gitu ya. Jadi makanya kenapa sekarang tuh banyak apartemen, rumah susun ya, yang tingginya itu ke atas gitu, bukan lebar ke samping, karena harga tanah itu sekarang makin mahal, apalagi khusus warga DKI Jakarta ya. Oke, kita langsung aja ke 7 tips menata ruangan sempit agar ruangan tampak lebih luas ya. Ke yang pertama. Yang pertama adalah penataan ruang atau penggunaan space yang baik ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat sekarang itu banyak banget yang menggunakan konsep open spaces ya. Open space dalam artian gini, jadi kalau misalnya kalian punya suatu ruangan di rumah ya, rumah kalian kan pertama misalnya kotak gitu ya, terus kalian bagi-bagi sekat-sekat menjadi beberapa ruangan yang berbeda gitu ya. Nah, semakin banyak ruangan itu disekat, semakin terlihat lebih sempit ya. Jadi intinya gitu, penataan ya. Jadi makanya kenapa kalau misalnya kalian berkunjung ke rumah tetangga-tetangga kalian, mungkin kalian akan sering lihat sekarang tuh banyak konsep open space, meja makan digabung dengan ruang tamu gitu ya. Jadi dapur digabung dengan ruang tamu, atau kamar tidur digabung dengan kamar mandi. Ya ada juga ya yang kamar mandi itu cuma dipisahkan oleh kaca atau apa gitu ya. Tapi banyak yang enggak sih, sebenarnya itu lebih ke narsisistik aja sih mungkin ya, pengen lihat pasangannya ya di kamar mandi mungkin ya gitu ya, nggak tahu lah ya. Tapi intinya adalah sekarang banyak menggunakan konsep-konsep open space, jadi 2 ruangan digabung menjadi 1 tanpa ada penyekatan supaya ruangan kalian bisa terlihat lebih luas. Yang kedua adalah penggunaan perabotan multifungsi. Ya, jadi misalkan contoh satu perabotan ya, tapi bisa digunakan untuk beberapa fungsi ya. Contohnya misalkan sofa bed ya, sofa yang bisa dijadikan sebagai tempat tidur juga ya. Jadi kalau misalkan rumah kalian memang sempit, ada juga yang menggunakan konsep ruang tamu adalah ruang tidur saya ya. Jadi atau mungkin bagi para suami atau laki-laki yang sudah beristri ya, mungkin itu konsep yang sering didengar gitu ya, ruang tamu adalah ruang tidur saya, karena mungkin ya istrinya lagi ngambek atau marah gitu, jadi suaminya disuruh tidur di ruang tamu. Nah, itu adalah konsep yang dianut nih sekarang nih gitu. Jadi misalkan pada siang hari bisa dijadikan sofa ya kan, ada TV-nya apa segala macem ya kan, karena ruang tamu itu sebetulnya hanya difungsikan ketika ada tamu yang datang. Ketika tidak ada tamu yang datang, nah makanya ruang itu bisa difungsikan sebagai fungsi-fungsi lain. Contohnya salah satunya adalah kamar tidur gitu, karena sofa tadi ya, satu sofa itu bisa dipakai dengan sebagai 2 kegunaan, yaitu yang pertama sebagai sofa, misalnya siang hari ada tamu yang datang ya, kita jadiin sofa. Tapi kalau misalkan malam hari udah nggak ada tamu, kita bisa jadiin tempat tidur ya, dan kita bisa tidur di situ. Yang ketiga adalah penggunaan cermin ya. Cermin itu memberikan efek ilusi bahwa ruangan itu terlihat lebih luas, lebih lebar gitu. Pasti kalian udah sadar ini, pasti kalian udah tahu ini udah pengetahuan umum banget ya. Jadi kalau misalnya ruangannya sempit ya, ditambahin cermin-cermin, itu biasanya kelihatannya jadi, kok jadi lebar banget gitu. Padahal sebenarnya enggak ya. Seperti yang dicontoh ini ya, di gambar ini kalian bisa lihat ya, atau di gambar ini, atau di gambar ini atau di ini ya kan. Ya, itu nanti tinggal terserah editor saya yang taruh gambarnya. Oke, dan yang keempat adalah memanfaatkan furniture sebagai sekatan tadi. Misalkan contoh mau disekat antara ruang tamu dengan ruang makan gitu ya. Nah, dibandingkan dengan menyekat dengan tembok, atau misalkan triplek ya, daripada disekat kayak gitu ya, ruangan kalian bisa kelihatan lebih kecil. Zaman sekarang itu banyak banget yang menyekat menggunakan furniture. Contohnya misalkan rak buku gitu yang tinggi gitu kan. Itu rak bukunya bisa difungsikan ya kan, bisa kita taruh pajangan-pajangan atau taruh buku-buku kita bagi yang hobi membaca gitu ya.
bisa sebagai furniture juga memperindah tampilan ruangan, tapi sekaligus bisa berfungsi sebagai sekatan gitu. Jadi setidaknya ada perpisahan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya gitu. Kalau misalkan kalian memang punya plafon rumah yang agak tinggi, salah satu hal ya, ini tips ke berapa tadi? Kelima ya. Kelima yang bisa kalian gunakan adalah menggunakan mezanin ya, atau mezanin ya pembacaannya ya, setahu saya. Mezanin itu kalau kalian belum tahu, kalian bisa lihat fotonya di sini ya. Mezanin itu seperti tingkatan atau lantai tapi yang setengah gitu ya, half zone gitu, half floor gitulah. Ya, jadi cuman setengah, dia nggak take satu lantai full gitu ya. Nah, biasanya ini dipakai untuk ruang-ruang, misalkan ruang tidur, ruang santai gitu ya. Karena memang salah satu kekurangannya adalah ini menjadikan plafon rumah kalian jadi bener-bener pendek atau inilah ya, pas-pasan gitu. Pas-pasan. Sehingga kalau misalkan rumah kalian agak pendek plafonnya ya, jadi nggak bisa pakai misalkan tadi ya lampu hias gitu ya, contohnya nggak bisa pakai lampu hias apa segala macam gitu. Cuman ya untuk memaksimalisir ruangan yang kalian punya, kalian bisa menggunakan mezanin ini ya untuk menambahkan misalkan contoh ya, misalkan ruang tidurnya atau ruang apa gitu di atas, supaya di bawah itu tetap kelihatan lebih clear, lebih bersih gitu. Tips yang keenam yaitu adalah gunakan cat tembok berwarna terang, berwarna cerah gitu ya. Contoh misalnya kayak menggunakan cermin gitu ya. Cermin itu kan refleksi ya, merefleksikan cahaya atau apa gitu ya. Nah itu kan warnanya cerah, makanya justru salah satu tipsnya itu tadi adalah menggunakan cermin karena merefleksikan cahaya-cahaya atau hal-hal yang terang-terang gitu ya. Itu membuat suatu ilusi bahwa ruangan kalian itu menjadi lebih luas gitu. Nah sama halnya dengan cat tembok, misalnya kalian nggak pasangin cermin nggak apa-apa, tapi bisa menggunakan cat-cat yang berwarna terang gitu, atau mungkin dekorasi-dekorasi furniture di rumah itu juga bisa digunakan berwarna terang gitu, jangan berwarna gelap, karena berwarna gelap itu malah membuat ruangan kalian tampak terlihat lebih kecil, lebih sempit gitu ya. Yang ketujuh adalah hindari terlalu banyak dekorasi dinding ya. Nah kalau misalkan kalian memang menggunakan seperti saya tadi bilang dinding-dinding atau storage secara vertikal itu sebetulnya bisa aja, tapi jangan terlalu banyak dekorasi seperti contohnya lukisan apa segala macam. Kalau misalnya ruangan kalian sempit ya, kalau misalnya ruangan kalian luas ya silakan aja. Tapi terlalu banyak dekorasi atau furniture ini juga dapat membuat ruangan kalian tampak lebih sempit gitu. Nah daripada kalian pakai dekorasi dinding tadi ya, yang bisa kalian gunakan adalah antara kalau nggak cermin tadi, atau kalian bisa buat jendela ya supaya sirkulasi udara di rumah lebih baik ya kan. Karena kalau ruangan sempit kan udaranya bersirkulasi kan situ-situ aja ya. Jadi dengan membuat jendela atau cermin gitu ya, atau misalkan pun kalian pengen tetap pakai dekorasi dinding, bisa pakai dekorasi dinding yang lebih minimalis gitu ya. Contohnya mungkin lampu hias dari Mulia Mas ya, itu dia. Dan itu dia 7 tips untuk membuat ruangan kalian tampak lebih luas ya. Semoga kalian menyukai video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan untuk kalian yang sedang mencari lampu hias, jangan lupa belanja lampu hias apa aja ada di Mulia Mas ya, jangan khawatir karena Mulia Mas sudah terpercaya sejak 1991 melayani ribuan customer setiap tahunnya ya. Dan that's it untuk video hari ini. Thank you guys for watching. See you in the next video.